Jalan. Jalan, di depan. Gerak. Hadap, kiri inti. Gerak. Luruskan. Lurus. Siap. Gerak, hormat, gerak. Tegak gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, stop. hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat, di depan, gerak. Siap, gerak. Parade, istirahat, di depan, gerak. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Perhatian, istirahat, di depan, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri. Hadap kanan, gerak. Maju. Jalan. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk pasukan Paskibraka Kota Palembang tahun 2021 dengan jargonnya membara. Membara. Oke, silakan duduk kembali semuanya adik-adik yang aku sayangi. Nah, kita ucapkan selamat datang dulu kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Karena hari ini kita berjumpa kembali dalam program Suara Sriwijaya. Dengan tema tentunya generasi muda dan kebangsaan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif untuk membahas tema kita hari ini, boleh banget langsung telepon aja di 0711311454 karena akan ada diskusi menarik hari ini tentang tema yang akan kita bahas nanti. Tentunya juga sudah kehadiran bersama kita dua narasumber yang bisa aku bilang dua pemuda yang bertalenta, pemuda dan pemudi yang bertalenta yang memiliki segudang prestasi dan banyak sekali aktivitas positif yang nantinya bisa kita tiru untuk pemuda kayak aku nih mungkin dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah untuk mengisi kekosongan di masa muda apa sih yang harus dikerjakan dan bagaimana tanggapan mereka tentang kebangsaan itu sendiri. Nah, sudah hadir bersama kita yang pertama ada Haris. Halo Haris. Halo. Selamat siang Haris. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haris ini sebagai pelatih Paskibraka tahun 2021. Oh, berarti ini anak didik Haris semua ya. Betul. Berarti kalaupun ada yang salah-salah Haris yang marahin ini. Siap. Oh, nggak berani jawab. Oke, Haris ini juga tergabung dalam Purna Paskibraka tahun 2016. 2016 Tingkat Kota Palembang. Tingkat Kota Palembang. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Harisnya, luar biasa. Nah, juga ada di tengah kita yang paling cantik di antara aku dan Haris, ada Khairunisa Putri Fasya. Dipanggilnya apa? Fasya. Nisa Putri Fasya. Bisa, Fasya, bisa. Aduh, bingung aku Fasya. Fasya ya, Fasya. Oke, Fasya ini tergabung dalam Paskibraka tahun 2021 ya? Iya, Tingkat provinsi. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Fasya, luar biasa sekali. Benar apa yang aku bilang tadi, dua pemuda dan pemudi ini memiliki segudang prestasinya, nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Sebelumnya Fasya ini masih duduk di bangku sekolah ya? Iya, Kelas berapa Fasya? kelas 11. Kelas 11 itu berarti? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2. Kalau orang sekarang nyebutnya pakai belasan ya. Kalau dulu 2, 3, 1, 2, 3 kelas Fasya 2 SMA. gitu aja biar aku gampang bahasanya. Nah, masih kelas 2 SMA. Selain dari Paskibraka, Fasya ada ikut kegiatan apa lagi? Cuman fokus di bidang Paskibra. Oh, karena ada kesesuaian dengan cita-citanya kah atau apa nanti pengen jadi? Biasanya tuh kalau udah ikut Paskibraka dari sekolah pengen jadi polisi atau tentara gitu. Ya, untuk langkah awal Fasya, menuju cita-cita Fasya pengen jadi polwan. Jadi kayak lebih Bisa agak digedein lagi suaranya. lebih ke polwan sih. Kak. Oh, pengen jadi polwan. Oke, semoga nanti cita-citanya tercapai Fasya ya dengan mengikuti beragam kegiatan dan juga kegiatan yang ada di masa sekolah sekarang. Sekarang sekolah lagi sibuk apa Fasya? Lagi sibuk karena mau semesteran kayak sebentar lagi. Semesteran, kenaikan kelas Iya, ya? Oh, kenaikan kelas. masih Jadi kayak harusnya masa muda kelas 2 SMA tuh lagi mulai nakal-nakalnya. Orang nakalnya Fasya gimana Fasya di SMA?
Nggak nakal ya? sih Kak. Nggak nakal, nggak bandel ya? Enggak. Kalau bandel dimarahin sama pelatihnya ya? Iya. Nah, ini kan ada Haris. Haris sebagai pelatih Paskibraka. Tadi kan di awal kita sudah melihat penampilan teman-teman adik-adik dari Paskibraka Kota Palembang tahun 2021. Tadi aku sempat nguping sedikit ada jargon atau apa tadi yang disebutkan membara. Itu apa sih Haris? Memang setiap tahun ya, dari tahun Haris sendiri 2016, 2017, 2018 memang ada jargon-jargon yang mewakili dari angkatan mereka sendiri kayak itu. 2021 tadi membara. Boleh dong sekali lagi coba barengan. Siapa kaptennya atau kapten pasukan? Siapa boleh 2021, dipimpin? 2021 membara. Oh, sekali lagi coba. 2021 membara. Sekali lagi coba. Udah capek, udah. Udah keren banget, memang kasih semangatnya untuk anak-anak muda memang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk tim pasukan membara tahun 2021. Haris tahun 2016 dan saat itu yang menjadi jargonnya adalah Sempurna. sempurna. Iya. Kayak lagu ya. Kayak lagu pop tahun 2000-an ya. Atau memang mewakili karakteristik pasukan dari setiap tahunnya. Apa sempurna semua tahun 2016? Harapannya sempurna. Harapannya Iya. semoga ya. Hari sendiri mengikuti Paskibraka tahun 2016 tingkat Betul, Kota Palembang Kota ya. Palembang. Tingkat Kota Palembang. Apa sih yang Haris udah rasakan setelah mengikuti kegiatan Paskibraka? Ada nggak impact ataupun dampaknya bagi Haris dalam kegiatan kepemudaan lain ataupun ke Haris pribadi? Oke. Salah satu dampak positif. Ya. Alhamdulillah semuanya positif. 2016 itu kita sebagai siswa ya, itu membuka relasi sebesar-besarnya seperti itu. Yang dari kita paskib sekolah, kita cuman berada di ruang lingkup sekolah. Dengan dapat bergabung ya, alhamdulillah terpilih mewakili SMA saya dalam pengibaran bendera tahun 2016, kita bisa mengenal orang-orang baru. Kayak itu. Jadi dalam satu angkatan itu dari berbagai macam SMA kayak itu. Bener, iya. Dari SMA Negeri 1, SMA 17 kayak Haris itu. sendiri alumni dari SMA? SMA Patra Mandiri 1 Palembang. Patra Mandiri 1 Palembang. Oke. Dan dari situlah bertemu ujungnya banyak teman. Betul. Lingkungannya menjadi lebih luas lagi, pergaulannya menjadi lebih baik lagi karena bertemu dengan orang-orang yang positif. Salah satunya kayak Fasya Iya, ini ya. betul sekali. Ini adik-adik semuanya dari SMA mana saja? Boleh angkat tangannya? SMK 1. Yang sebelahnya? SMA Patra Mandiri 2, Mandua Palembang. SMA 1 Palembang. SMA Negeri 4 Palembang. Oh, dan baru kenal semuanya setelah mengikuti kegiatan Paskibraka ini ya. Oke, luar biasa. Semoga jadi sahabat Tiljannah nanti. Amin. Semoga nantinya bisa bersahabat dan juga bisa saling membantu di kehidupan yang akan datang juga. Karena kita nggak ada yang tahu nih. Siapa tahu ada yang satunya jadi polisi, ada yang satu jadi tentara, ada yang satu jadi dokter misalnya kan. Jadi bisa saling bantu nantinya. Dan juga Fasya dari SMA mana Fasya? Fasya dari SMA Negeri 10 Palembang. SMA Negeri 10 Palembang. Nah, Fasya, tadi kan aku udah nanya Haris nih, selaku pelatih kamu nih, dia banyak sekali impact-nya tersendiri setelah mengikuti kegiatan Paskibraka. Kalau untuk Fasya sendiri nih, impact-nya apa ke Fasya setelah mengikuti kegiatan Paskibraka, apalagi udah tingkat provinsi ya, untuk tahun 2021. Impact-nya apa sih Fasya? Yang pasti impact-nya positif ya Kak ya. Iya, pasti dong. Yang pertama sih banyak teman dari luar Kota Palembang, dari 16 kabupaten kota. Iya. Banyak teman dari luar daerah. Jadi banyak relasi Kak kalau mau mengejar suatu cita-cita kan kita perlu banyak orang Kak. Betul. Jadi kita punya kenalan dari seluruh kabupaten. Jadi Fasya dari tiap kabupaten kota itu ada semua teman Fasya Iya. sekarang ya. Jadi kalau sekarang mau main ke misal Pagar Alam, ada teman di sana. Mau main ke Batu Raja misalnya, ada teman di sana. Mau main ke Empat Lawang misalnya, Ada teman juga kakak ada. di sana Oh, nanti. juga Om Kak. Bisa aja. Fasya sebelumnya kelahiran tahun berapa Fasya? Tahun 2005 Kak. 2005, luar biasa, berarti masih kelas 2 SMA tadi ya, Iya. 2005. Beda tipis. Paling beda 1-2 tahun kita Fasya. Fasya kelas 2 SMA, kegiatannya banyak banget. Tapi selain dari Paskibraka, eskul di sekolah apa lagi Fasya? Cuman fokus di bidang Paskibraka. Cuma fokus di bidang Paskibraka. Tingginya berapa sih Fasya? 171. 171, tinggi banget. Mungkin beda 2 cm kita Fasya. Tinggian Kakak.
Nggak tahu sih, belum dicoba. Kalau Fasya pakai sepatu ini kayaknya tinggian Fasya deh, makanya aku nggak mau berdiri. Apalagi Fasya pakai kopiah juga. Ini kopiah kan ya namanya? Iya. Jadi mungkin kayaknya lebih tinggian Fasya. Memang ada kriterianya ya untuk anggota Paskibraka. Haris boleh dijelasin nggak? Mungkin bagi teman-teman ataupun adik-adik yang masih sekolah nih, setelah nonton ini, rupanya pengen banget gabung Paskibraka. Apa aja sih syarat-syaratnya biasanya? Oke, yang pasti ini baru diberlakukan 2 tahun terakhir Kak ya. Jadi mulai tahun 2020, 2021, 2022 itu wajib kelas 1 SMA. Wajib kelas 1 1 SMA. SMA. Karena kalau sebelumnya boleh? Boleh, karena kebetulan Haris juga masuk di kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Jadi ada kalau nggak salah 7 orang di kelas 2 dan sisanya kelas 1 semua kayak Oke, itu yang pertama. Lalu? Mungkin alasannya itu ya agar si anak itu bisa berkontribusi di Paskibraka Kota Palembang kan, mengabdi dengan dinas pemuda dan olahraga seperti itu. Jadi kalau kelas 3 kan sudah fokus persiapan segala macam kayak itu. Terus yang kedua ya pasti sehat jasmani dan rohani kan, tidak terikat narkotika dan lain sebagainya. Terus kalau untuk tinggi badan sendiri, kalau yang untuk cowok itu minimal 165, yang cowok 160. Yang laki-laki 165, Ya, perempuan 160 minimal. Oke. Oh, Fasya udah lewat jauh banget ya. Yang laki-laki pun lewat kriterianya gitu. Terus apa lagi, Haris? Mengikuti seleksi yang pasti kayak itu. Nanti baru selama seleksi itulah disaring kan 15 putra, 15 putri terbaik daerah seperti itu. Oke, seleksinya biasanya dilakukan di sekolah. Kalau tahun ini di lapangan Kamboja, biasanya di lapangan terbuka kayak itu. Bisa juga di sekolah, di lapangan seperti itu Kak. Ini memang seleksinya, maksudnya ini menjadi perwakilan dari setiap sekolah Kak atau bagaimana, Haris? Biasanya perwakilan dari sekolah kayak itu. Mengingat di Kota Palembang sendiri SMA negeri itu ada 22 kan. Madrasah Aliyah Negeri ada 3, belum lagi swastanya seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang sudah terpilih nih jadi Paskibraka Kota Palembang ini sudah menyingkirkan sekian ratus ribu siswa malah kan kayak itu. Yang diambil cuma 15 putra dan 15 putri terbaik. Oke, yang lain juga terbaik, tapi memang yang mendapatkan keberuntungan untuk mengharumkan nama keluarga dan juga nama sekolahnya adalah adik-adik kita yang hadir di sini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Oke, nah Haris dan juga Fasya, tadi kan kita udah bahas banyak tentang kegiatan Paskibrakanya. Sekarang kita mau kontekskan ke dalam tema kita, yaitu pemuda dan kebangsaan. Mungkin sekarang itu udah jadi bahasan yang jarang banget. Pemuda bahas kebangsaan ngapain sih, ibaratnya apa yang mau dibahas? Kita mau bahas Pancasila gitu kan, emang kita mau bahas undang-undang kan, stigmanya udah begitu sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang ya paling main game, nongkrong gitu kan. Oh, Haris gitu ya? Oh, sorry Haris. Pernah. Nah, main game, nongkrong ibaratnya itu kan, paling shopping, belanja, check out barang-barang di marketplace gitu kan. Itu kegiatan aku kayaknya. Nah, Haris sendiri bagaimana menyikapinya tentang fenomena anak-anak muda zaman sekarang yang bisa dibilang jauh lah dari diskusi-diskusi tentang kenegaraan gitu. Oke. Perlu kita ketahui kalau kita bahas pemuda itu pasti berkaitan dengan remaja. Betul. Remaja itu berkaitan dari umur 10 sampai 25 itu tergolong remaja sih Kak. Menurut ada peraturan BKKBN. peraturannya ya. Oke. Kayak itu. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya. Waktu remaja, waktu muda itu adalah waktu yang sangat optimal sekali untuk meningkatkan minat dan bakat. Dan satu lagi untuk meraih prestasi seperti itu. Jadi kalau kita melewatkan masa muda dengan hal yang wasting time ya kayak itu, yang sia-sia, mungkin boleh main game tapi nggak sehari sampai 10 jam, 8 jam kayak itu. Apalagi melakukan hal-hal yang negatif kebanyakan kan, kayak itu, apalagi ngikuti lifestyle, itu sangat disayangkan sekali sih Kak, kalau menurut aku kayak itu. Iya. Dengan kita berprestasi di bidang manapun, menurut saya itu sudah mewakili anak muda itu menanamkan kebangsaan yang tinggi dalam dirinya kayak itu. Apalagi bisa berprestasi di kancah internasional yang otomatis pasti mengharumkan nama bangsa itu sendiri sih Kak. Benar kalau banget. dari Haris. Oke, dari Fasya sendiri, tadi kan udah dijelasin sama Haris bahwa memang fenomenanya memang ada zaman sekarang, anak-anak muda memang udah jauh lah untuk bahas tentang kebangsaan, boro-boro bahas bangsa, sekolah aja kadang datang kadang enggak gitu kan. Nah, dari Fasya sendiri, apalagi sekarang lagi
Udah online apa offline? Udah offline. Udah offline sekolahnya ya. Ada perbedaan nggak ibaratnya sekarang anak-anak muda dari gaya hidup kah, mungkin dari perilaku ataupun dari Fasya sendiri ngelihat teman-temannya, ya kak sekarang teman-teman aku udah pada males sekolah karena udah kelamaan online kemarin mungkin, atau memang sekarang udah ada pergeseran teknologi dan lain-lainnya. Gimana sih menurut Fasya? Yang pasti karena kita daring kak ya, jadi kayak ketemu teman-teman tuh kan cuma sebatas Google Meet, Zoom kayak gitu. Jadi kayak kalau ketemu di sekolah tuh kadang disapa aja tuh enggak, saling tahu. Kalau itu tuh anak kelas berapa tuh enggak tahu itu kak. Sombong berarti. Iya, Fasya. Siapa namanya Fasya? saking nggak tahu sama teman-teman di sekolah itu salah satu dampak negatif dari COVID kemarin kali ya. Dari Jadi apa namanya online kelas pelajaran kemarin juga ya. terganggu kan. Oke. Berarti Fasya mengalami fase COVID-19 sekolahnya itu dari kelas 9. dari kelas 3 SMA, Iya, SMP. 3 SMP. Dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 Ya, SMA. menjelang SMP itu kak. Walah, Dari- jadi masuk SMA pun itu online. Online kak. Jadi nggak banyak tahu teman-temannya yang di sekolah. Nggak, selain teman Wah, sekelas. sayang banget. Berarti nanti kalau boleh saran Fasya setelah ini sekolahnya adakan apa ya, kegiatan yang bersama-sama bisa bersilaturahmi gitu. Mumpung habis lebaran. Halal bihalal. Halal bihalal. Jadi biar sama-sama kenal gitu Haris ya. Iya. Kalau di zaman Haris mungkin di zaman aku dulu satu sekolah pasti kenal kita. Dari anak kelas 3, kelas 1 pasti kenal. Masa ini teman kelas sendiri nggak ada yang tahu, kan lucu. Jadi mungkin ini memang dampak negatifnya Fasya, tapi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan juga memang karena keseharusannya kita kayak kemarin. Tapi semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi, terutama di bidang pendidikan. Oke, masih banyak sekali yang akan kita bahas terkait tema kita hari ini, kepemudaan dan kebangsaan, dan juga kita akan mendengar kedua pendapat dari dua narasumber kita yang berprestasi dan juga dapat menjadi inspirasi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya.
pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan hari ini kita masih membahas tentang tema kita yaitu pemuda dan juga kebangsaan. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, tadi sudah saya perkenalkan di segmen pertama ada Haris dan juga Fasya yang membahas tentang tema kita hari ini. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung untuk membahas tentang tema kita hari ini, boleh telepon di 0711 311 454. Tapi sebelum pemirsa yang ada di rumah, ini kita sudah kehadiran dan juga sudah datang adik-adik dari Purna Paskibraka Kota Palembang tahun 2021 ya. Halo semuanya. Hai, mana jargonnya membara? 2021 membara. Wah, luar biasa, kompak sekali. Sekarang saya persilakan untuk bertanya untuk adik-adik. Mungkin kan di sini ada Kak Harisnya dan juga Kak Fasyanya sebagai perwakilan dari Paskibraka tahun 2021 tingkat provinsi dan juga Kak Haris sebagai pelatih. Nggak usah takut-takut, tenang aja, nggak bakal ada hukuman untuk pertanyaannya nanti. Nggak tahu tapi pas pulang ini ya. Jadi yang ingin bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mau bertanya ke Kak Harisnya boleh, ke Kak Fasyanya juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Aulia Putri dari Purna Paskibraka Kota Palembang tahun 2021. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Fasya, apa motivasi Kak Fasya untuk adik-adik 2022 nanti untuk menjalani karantina selama karantina dan pelatihan nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Aliyah ya. Natasha, alias siapa ya? Oke, tadi ada pertanyaan dari Natasha, apa sih motivasi kakak yang bisa kakak berikan nih Kak Fasya untuk adik-adik tahun 2022 nanti yang akan menjalani karantina? Motivasinya yang pasti semangat dulu kan ya, Iya, pasti pasti semangat. semangat. Semangat Oke. untuk adik-adiknya yang bakal menjalani karantina di tahun 2022. Mungkin karantina masih pakai Ya ada karantina. ya. Masih ada kan karantina? Iya, masih ada kan karantina. Walaupun Maksudnya dalam tuh- suasana COVID-19, karantinanya tetap dilaksanakan tapi dengan prokes tentunya ya. Iya, dengan prokes. Kalau kemarin di tahunnya Fasya gimana karantinanya? Karantinanya pakai prokes, Kak. Prokes ketat banget. Tapi karantinanya tetap ada ya? Tetap Biasanya ada, berlangsung tetap berapa berjalan. lama sih karantina? Kalau Fasya sendiri karantinanya 20 hari. 20 hari, itu meliputi kegiatannya apa aja perharinya? Latihan LTBB, latihan Jangan pakai singkatan dong Fasya. latihan baris berbaris, latihan berbaris. formasi dan latihan baki, Kak, baki. Fasya kemarin sebagai apa nih? Waktu di Fasya tingkat provinsi. kemarin jadi pasukan 17. Pasukan 17 apa? Itu kan ada pasukan 45 ya, 17. Kalau Dan 17 pasukan ini 8. Pasukan 17 itu yang di depan, Kak. yang paling depan. Iya, yang paling depan. Kayaknya ada telepon masuk Fasya. Kita tahan sebentar. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ya, dengan siapa di mana Bapak? saya Usman. Ya, Pak Usman di Palembang. Boleh silakan langsung Iya. bertanya. Iya, selamat siang para narasumber ya. Ya. Saya ingin bertanya, ini kan adik-adik ini ada pilihan ya, orang-orang pilihan yang tidak mudah menjadi seorang paskibraka. Apa pesan khusus atau untuk generasi muda, apalagi sekarang ini zamannya zaman milenial, apa giat-giat khusus adik-adik dari para narasumber terhadap generasi muda saat ini? Seperti Oke. itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Usman atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk Haris dan juga Fasya, ada pertanyaan dari Pak Usman tadi. Ada nggak sih kiat-kiat ataupun pesan-pesan tersendiri bagi Fasya dan juga Haris untuk millennials zaman sekarang ini? Karena untuk seperti yang dibilang Pak Usman tadi bahwa mengikuti Paskibraka pasti merupakan pilihan kalian pribadi dan juga pasti ada resiko dan tanggung jawab yang kalian emban gitu loh. Nah, untuk bisa meyakinkan pemuda pada saat ini untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang positif juga seperti jejak kalian berdua nih, kira-kira apa? Dari Fasya terlebih dahulu. Kiat-kiat untuk para pemuda-pemuda zaman sekarang ya. Yang pasti kan kita sekarang tuh erat banget sama media sosial, Kak. Bener banget. Fasya main semua tuh? Sosial media? Enggak. Cuman Instagram doang. Oke, terus lanjut apa lagi Yang Fasya? pasti selalu dibatasi ya, Kak. Jangan
Penggunaan sosial Iya, penggunaan medianya. sosial medianya harus dibatasi, kan sekarang lagi zamannya banyak hoax. Bener banget. Itu sangat merusak bangsa ya, kayak menurut. Padahal anak muda Iya. tapi masih kemakan hoax, nggak relate Kayak, sih Fasyanya. Harusnya anak muda tuh orangnya tren, ngikutin tren banget, harus bisa ngebedain yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. Jangan sampai kemakan hoax gitu Fasya ya. Kalau dari Haris, apa Haris? Tadi sempat dengar dari Pak Usman ya, dia bilang media sosial, terus arus informasi yang sangat kencang sekali kan. Jadi agak susah dalam memilih berita yang benar ataupun salah, seperti kata Fasya tadi kan, hoax seperti itu. Yang paling pertama itu adalah memunculkan motivasi diri kak itu. Dengan semakin derasnya arus media sosial, seharusnya itu tuh membuat kita tuh merasa bahwa di umur saya yang sekian, di umur saya yang 17, 18 kok saya masih begini-begini aja sih kayak itu. Harusnya itu dijadikan motivasi seperti itu untuk berkembang lebih baik lagi kayak itu. Oh, pernah baca umur 17 tahun sudah ada bisnis kayak itu, bisnis anak muda nih kayak itu. Saya di umur 17 masih kayak gini lah kayak itu. Gimana sih kayak itu? Jadi memang benar harus memanfaatkan media sosial sebaik mungkin seperti itu. Dimanfaatkan untuk menimbulkan motivasi agar adik-adik itu yang pemuda-pemuda nih bersemangat kayak itu dalam mencapai prestasi setinggi-tingginya. Itu sih kalau dari Haris. Bukan hanya melalui paskibraka saja, Betul. tapi masih banyak jalannya lagi Haris ya. Apalagi kalau di sekolah itu kegiatan ekstrakurikulernya banyak Fasya ya. Kalau di sekolah Fasya sendiri ada apa aja kegiatan ekstrakurikulernya? Ada paskibra, ada pramuka, ada futsal, ada Futsal juga. basket. Banyak ada tari, intinya Fasya ya, ada kalau band. kita ingin beraktivitas yang positif banyak sekali Iya. jalannya. Ada telepon masuk lagi, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana Pak? Ya, saya Salvano dari Palembang. Oke, silakan mau bertanya ke siapa Pak Salvano? Iya, kedua-duanya juga boleh sih. Boleh, ya silakan. Simpel sih pertanyaannya. Selepas dari sekolah, dari universitas, ataupun akademi. Boleh diulang Pak Salvano? Iya, selepas dari sekolah, ya, Iya. ada di paskibraka ini, rata-rata akan ada yang masuk di TNI Polri ataupun di instansi pemerintah. Nah, tetapi yang belum saya lihat adalah keinginan dari generasi muda ini untuk berdiri sendiri, berwira swasta, Iya. mengembang. Apalagi kan sekarang kan zamannya zaman entrepreneur. Nah, adakah dari kalian niatan dari kalian untuk mengembangkan usaha, untuk mengajak pemuda lainnya, generasi muda lainnya untuk berusaha? Jadi bukan kita yang meminta terus, tapi kita yang mengajak. Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Salvano atas pertanyaannya. Oke, sudah terputus. Dari Fasya dulu deh. Tadi ini sentilan dari Pak Salvano dalam banget Fasya. Katanya anak muda zaman sekarang itu lebih cenderung mengikuti arus aja. Yang penting kerja, entah kantoran, nanti 9 to 5, ataupun bergabung di instansi apa. Ada nggak sih langkah-langkah Fasya yang sedikit tertarik untuk menuju ke arah wirausaha? Ataupun ke industri mandiri yang bisa Fasya kembangkan sendiri? Yang pasti kan kalau kita mau ke bidang wirausaha, kita tuh kan banyak kiat-kiat yang harus dilalui ya, Kak, ya. Yang misalkan harus ada punya nilai kepemimpinan dulu, Benar. nilai tanggung jawab dulu. Mungkin untuk Fasya pribadi sih mungkin ada Kak untuk berwirausaha. Karena modal yang Fasya Iya. sebutin tadi kayak kepemimpinan dan juga ke- jiwa tanggung jawab itu sudah Sudah didapat di waktu mengikuti proses di Paskibraka sendiri Iya. Fasya ya. Tapi berhubung balik-balik cita-cita Fasya ya nggak bisa dipaksakan, Fasya pengen jadi poluan ya. juga sih, Tapi Kak. kalaupun memang ada ketertarikan di bidang wirausaha nggak Iya. apa-apa juga, bisa dibarengin juga kan. Kalau dari Haris pribadi nih bagaimana tanggapannya terkait pertanyaan Pak Salvano tadi? Itu pertanyaan luar biasa ya kayak itu. Bener, kebanyakan pemuda-pemudi khususnya juga paskibraka kan memilih jalur bekerja, abdi negara segala macam kayak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kembali lagi ke anaknya kayak itu. Kalau memang dia ada keinginan usaha untuk berwirausaha ya, kenapa tidak kayak itu. Ibaratkan sekarang teman-teman sudah bergabung di Purna Paskibraka nih, relasinya gede kayak itu. Apalagi
Purna Paskibraka Indonesia sendiri itu wadah silaturahmi kan kayak itu. Jadi satu langkah lebih maju anak-anak ini untuk berwirausaha sih kalau menurut Haris kayak itu. Tapi balik lagi ke anak-anaknya kayak itu. Karena dia punya satu modal yang tidak dimiliki orang lain, yaitu channel. Iya. Kayak yang dijelasin Fasya tadi di awal, dia di mana-mana kabupaten kota, 16 kabupaten Ada kota di temen. Sumsel punya semua temennya ya. Nah, nggak semua orang punya itu. Fasya termasuk orang yang beruntung kalau punya kesempatan mengenal orang lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita masih akan banyak sekali membahas terkait tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Oke baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya, tentunya masih membahas tema kita pada hari ini yaitu generasi muda dan kebangsaan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui telepon interaktif boleh telepon di 0711 311 454. Tapi sebelum itu kita akan mendapat pertanyaan lagi dari adik-adik Purna Paskibraka Kota Palembang tahun 2021. Boleh angkat tangannya? Ya silakan, mau bertanya ke siapa? Kak Aris. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari Purna Paskibraka Kota Palembang tahun 2021. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Haris. Bagaimana sih Kak, bagaimana pendapat Kakak dan motivasi Kakak untuk adik-adik Paskibraka Kota Palembang tahun 2022 untuk kedepannya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aldi atas pertanyaannya. Kak Haris, boleh langsung dijawab nih. Kira-kira ada nggak sih motivasi yang bisa disampaikan kepada adik-adik 2022? Kapan mulai karantinanya nih Kak Haris? Kalau untuk jadwal itu sebenarnya masih rahasia kayaknya tuh. Oh, masih rahasia. Masih rahasia, seperti itu. Terus juga kemarin baru saja sebelum Lebaran Kak ya, kita melaksanakan seleksi. Seleksi tingkat kota. Nah, mungkin pengumumannya setelah Lebaran kayak itu. Mungkin sekarang sudah pengumuman belum ya? Sudah. Udah pengumuman ya? Sebelumnya kakak mau ngucapin selamat ya untuk 18 itu ada 2 cadangan Kak, 3 cadangan. Yang terpilih sebagai calon paskibraka Kota Palembang dan juga persiapan untuk seleksi tingkat provinsi maupun nasional. Yang pasti semangat. Dan juga untuk adik-adik selama mengikuti rangkaian pelatihan ya, mulai dari pralatihan, latihan, dan juga karantina. Jangan pernah lupakan bahwa kalian tuh pemuda-pemudi terpilih ya. Jadi apapun yang terjadi ya selama karantina, entah itu capek Kak ya, ataupun suntuk, yang pasti teman-teman harus tetap semangat dan juga lakukan yang terbaik kayak itu. Hingga pada saat gongnya 17 Agustus tahun 2022 adik-adik bisa menampilkan yang terbaik kayak itu. Tidak ada kesalahan lah Kak, minimal kayak itu selama pengibaran berlangsung kayak itu. Dan selama rangkaian pelatihan ya nikmati aja lah kayak itu. Pasang surut dan juga enak dan tidak enaknya semuanya harus dinikmatin Haris ya. Enaknya. Tapi Haris, dari aku sendiri kan dulu waktu sekolah sempat tertarik untuk gabung ke Paskibraka. Tapi karena memang ada stigma yang cukup dalam terhadap anggota Paskibraka bahwa nanti makannya harus cepet-cepet katanya. Terus juga nanti makannya harus kompakan semua atau katanya nggak boleh minum dulu atau apa, itu banyak banget dulu Haris isu-isunya kan. Boleh nggak diklarifikasi sekarang nih sebenarnya sebenarnya emang sesusah itu kan jadi seorang anggota Paskibraka atau sebenarnya itu hanya isu-isu aja? Itu Kak, baik lagi ke mindset sih Kak itu. Kalau memang sudah dogmanya dalam pikiran, ini kayaknya menyiksa, kayaknya ini perpeloncoan, jatuhnya ya perpeloncoan mungkin dalam dirinya Kak itu. Tapi di balik itu semua ada nilai seperti itu, nilai pelatihan kayak itu. Kenapa harus kompak kayak itu? Mungkin aku bongkar dikit Kak ya, kayak itu. Jadi dalam satu pasukan itu bisa sampai orang 25 atau 24 orang dalam satu pasukan. Dan itu diwajibkan kompak kayak itu. Dan caranya bagaimana sih adik-adik ini dalam gerakan bisa kompak kayak itu. Sedangkan adik-adik di sini punya pikiran yang berbeda-beda kayak itu kan, latar belakang beda-beda kayak itu. Tadi dengan pelatihan-pelatihan seperti itu, kita harus merasakan feeling kan. Misalnya dalam posisi jalan di tempat itu harus kompak. Kalau kita apatis, kita mikirin diri sendiri nih, jalan di tempat aku mau kenceng biar cepat selesai kayak itu bakal kacau kayak itu. Tapi kalau kita latih kayak tadi, makan sama-sama, semua serba sama-sama, sholat harus sama-sama selama karantina, belajar harus kompak, pakai baju kompak. Jadi timbul perasaan, oh teman aku lagi lambat, berarti aku harus lambat nih kayak itu. Oh teman aku kemajuan, aku harus tegur, mundur dikit kayak itu. Aware sama pasukan agar apa? Pada saat pengibaran, eksekusi di lapangan itu tampilnya sempurna seperti itu. Memang jadi dilatih awareness adik-adik ini ke sesama angkatan seperti itu. Jadi memang masa karantina memang bukan hanya sebagai pelatihan teknisnya, tapi juga untuk membangun kedekatan emosional antara anggota pasukannya juga. Kalau dari Fasya sendiri, kemarin waktu karantina menurut Fasya apa yang paling berat yang Fasya lewatin? Yang paling berat sebetulnya kangen mama atau apa? Iya, yang pasti kangen orang tua ya Kak ya. Tapi balik lagi kan di situ untuk mensukseskan 17 Agustus ya Kak ya. Jadi kayak dalam hati tuh ya udah gitu nah. Sempat nangis nggak waktu karantina Fasya? Kalau hukuman kayak gitu, kan itu juga salah satu bagian untuk membentuk sebuah karakter ya Kak. Jadi kami tuh nggak bukan yang pas keluar dari selesai Paskibraka kami tuh langsung jadi pribadi yang berbeda. Wow, luar jadi biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk Fasya.
Terus Fasya apa lagi? Biasanya dalam karantina itu kayak Haris nih sebagai seorang pelatih, biasanya mereka ngasih apa aja sih kepada adik-adiknya sebagai bentuk pembekalan supaya menjadi yang lebih baik lagi sebagai pribadi dan juga sebagai pasukan? Yang pasti masukan-masukan ya kayak kepada adik-adiknya tuh banyak banget yang udah dikasih sama pelatih-pelatih. Kalian harus kayak gini, kalian harus kayak gini tuh. Itu yang bikin kami tuh, oh kami salahnya di sini. Jadi kayak pas 17 Agustusnya itu udah paling baik yang kami tampilin, Kak. Oke, luar biasa. Dan juga nanti waktu tahun 2022 ini Fasya ikut melatih atau gimana? Belum sih, Kak. Belum ya? Ada kriterianya tersendiri? Ada jeda berapa tahun baru boleh melatih, Haris? Yang pasti harus sudah lulus SMA ya Kak ya. Oh, sudah lulus SMA baru menjadi pelatih gitu. Ya, jadi sedikit sharing Kak ya. Jadi di Paskibraka sendiri itu ada tingkatan kayak itu. Tingkatan itu ditandai dengan warna MPG di sini kayak gini, warna MPG kayak itu. Jadi kalau Haris sharing dikit Kak ya. Jadi ada warna hitam itu untuk paskibra sekolah biasa. Terus kalau sudah mengikuti seleksi dan masuk ke paskibraka, dari paskibra ke paskibraka pusaka, itu dia naik warna hijau. Jadi teman-teman pada saat pengukuhan, pada saat pelatihan itu warnanya hijau. Oke. Terus diadakan lagi pelatihan, upgrading segala macam, naik ke tingkat merah. Dan itu minimal tingkatnya merah Kak. Gitu. Di atas lagi warna kuning, di atas warna kuning warna ungu. Seperti itu. Itu kayak anggota kehormatan, kayak wali kota, bupati maupun gubernur menjadi anggota kehormatan dia pakai warna ungu. Seperti itu. Oh, jadi informasi penting juga ini berarti. Ini adik-adik kita yang hadir pada hari ini? Warna merah. Warna merah ya. Oke, berarti tingkat kota. Tingkat 3. Tingkat 3 ya sebutnya, tingkat 3. Oke, luar biasa. Nah, Haris tadi kan udah dijelasin juga sama Fasya bahwa sebenarnya balik-balik lagi sih Kak, katanya ya, biar cari aman sih Fasya jawabannya. Sebenarnya balik-balik lagi katanya kan semuanya ada maksud dan tujuan semuanya, dari pelatih dan juga dari semua yang kontribusi dari masa pelatihan dan juga karantina, semuanya demi kebaikan adik-adik selama untuk bertugas nanti sebelum pengibaran. Nah, Haris sendiri yang aku tahu selain dari kegiatannya di Paskibraka, di luar juga banyak kegiatannya ya, dalam kegiatan kepemudaan bisa dibilang. Selain dari Paskibraka ikut apa lagi Haris? Saya juga ikut sekaligus pas SMA ya, saya pendiri Forum OSIS Sumatera Selatan. Kebetulan waktu itu saya ketua OSIS ya, ikut Asosiasi OSIS Palembang dan membuat organisasi baru Forum OSIS Sumatera Selatan hingga sampai saat ini. Kemudian saya juga ikut Duta Wisata Kota Palembang waktu itu tahun 2019. Terus juga ikut Duta Wisata dan Kebudayaan tingkat Sumatera Selatan kayak itu. Dan saya juga tergabung di Dewan Kehormatan sekaligus founder dari Himpunan Mahasiswa. Kebetulan saya mahasiswa di Universitas Sriwijaya jurusan Kesehatan Lingkungan. Waktu itu saya angkatan ketiga kayak itu. Dan saya rasa saya senang berorganisasi ya kayak itu. Saya senang bersosial, bertemu orang baru, sharing-sharing pengalaman, motivasi, sehingga saya dan teman-teman saya membentuk himpunan mahasiswa pertama kesehatan lingkungan di Unsri. Wah, luar biasa, banyak sekali prestasi dan juga kegiatan positif yang bisa kita contoh dari Haris dan juga Fasya. Tepuk tangan dong boleh? Ya, banyak banget Fasya prestasi Kak Harisnya. Boleh nggak diulangin satu-satu tadi? Hafal nggak Fasya? Nggak hafal ya? Sama aku juga nggak hafal Fasya. Makanya nanti kita akan banyak sekali membahas tentang tema kita pada hari ini. Tentunya masih dengan dua narasumber kita yang tentunya inspiratif dan juga inovatif untuk kepemudaan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh, tolongin dong. Ya ampun, malah ngeliatin doang, tolongin itu. Elah, jalan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah
alam kita. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan hari ini kita masih membahas tema tentang kepemudaan dan juga kebangsaan. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang pemuda dan juga bangsa. Tentunya juga sudah membahas banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh Haris dan juga Fasya. Sudah juga berbagi kegiatan selama masa sekolahnya Fasya ya, dan juga Haris sebagai seorang pelatih dan juga sebagai seorang pemuda yang organisator. Organisasinya banyak sekali Haris ini. Mengingat kita ada di bulan Mei, tepatnya 20 Mei nanti, kita kan sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional sih. Bagaimana Fasya dalam mengartikan suasana kebangkitan nasional dari sosok ataupun dari sudut pandang seorang pemuda? Hari Kebangkitan Nasional itu erat banget sama para pahlawan. Ya. Pahlawan yang sudah sampai detik ini, kita tuh di sini karena kemerdekaan. Kalau kita belum merdeka, belum tentu kita sekarang ada di sini. Pasti Fasya. Ya kan? Bener banget Fasya, setuju pasti, aku. apa tuh Hari Kebangkitan Nasional, pasti kita harus bisa lebih bangkit lagi. Ya. Para pemuda-pemuda juga harus bisa lebih maju lagi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ini sih Kak menurut Fasya. Apalagi sekarang kan udah kemajuan teknologi yang semakin bagus, Fasya ya, ada privilege tersendiri lah untuk pemuda sekarang untuk lebih mudah dalam menjangkau ataupun mengakses segala sesuatunya. Kalau dari Haris, dalam memaknai kebangkitan nasional ini dari sudut pandang seorang pemuda, harusnya bagaimana Haris? Seorang pemuda itu harus bangga dengan apa yang kita miliki, bangga memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia kita, bangga dengan nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia kayak itu, dan lebih peduli kayak itu, dan lebih baik lagi bangga dengan apa yang kita miliki, baik itu kebudayaan kayak itu, kebudayaan dan lain sebagainya. Dan juga satu lagi, jangan sampai kita melupakan sejarah dari perjuangan pahlawan itu sendiri, sehingga kita bisa, benar kata Fasya tadi, kita masih bisa di sini karena perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu sih kalau dari Haris. Ya, tapi balik-balik lagi apa yang kayak Fasya bilang tadi bahwa pemuda dan teknologi, pemuda dan sosial media, kayaknya nggak habis-habis untuk dibahas. Selayaknya pisau bermata dua, kapan ini bisa kita gunakan sebaik mungkin ya, pasti akan jadi manfaat. Tapi kalaupun memang mau cari buruknya, lebih banyak lagi Fasya ya. Dari Fasya deh, ada nggak tipsnya supaya kita bisa menggunakan sosial medianya dengan bijak? Apalagi kan Fasya seorang pengguna sosial media juga, dan juga yang aku yakin dan aku percaya Fasya pasti bisa memberikan tips dan juga memberikan motivasi kepada adik-adik ataupun pemirsa yang ada di rumah, bagaimana sih cara mengelola ataupun menggunakan sosial media dengan bijak. Yang pasti yang nomor pertama tuh jangan mudah percaya Kak, balik-balik. Karena sekarang tuh marak banget kayak hoax tuh di mana-mana. Kayak udah diberitain ini rupanya tuh semua tuh salah itu Kak. Jadi kayak jangan mudah percaya dengan berita-berita, cari dulu kepastian yang benernya. Terus batasi media sosial juga Kak ya. Nggak seluruh kehidupan kita tuh orang harus tahu. Oh bener, tapi kadang nggak di-upload di Kalian sosial media tahu. utama, taunya uploadnya di close friend Fasya, sama aja gitu. Kita harus punya batasan-batasan yang mana yang harus kita share, yang mana yang nggak kita harus share. Itu kan bisa jadi berdampak buruk untuk kita sendiri Kak. Ya. Jangan semuanya kita beritahukan kepada Halayak pengguna ataupun halayak pengguna sosial media ya, bahwa kehidupan kita seperti ini, kehidupan kita seperti ini. Jadinya malah kita berusaha selalu untuk mencukupi informasi mereka tentang kita jadinya kan Fasya ya. Kalau dari Haris, bagaimana, ada nggak tipsnya untuk menjadi seorang pengguna sosial media yang bijak? Oke, kalau kita kaitkan dengan Paskibraka sendiri, adik-adik di sini pasti otomatis menjadi seorang public figure nih Kak itu. Ya. Siapa sih Paskibraka Kota Palembang? Oh, ada 15 putra-putri nih Kak itu. Dan yang pasti menjadi sorotan massa seperti itu. Apalagi di sini sosial media sendiri, terutama kayak Instagram ataupun Twitter, Facebook itu sendiri menjadi CV berjalan, kurikulum vitae berjalan. Ya. Publik itu sudah mulai menilai kita orang bagaimana hanya melihat dari sosial media seperti itu. Jadi daripada kita nge-share ataupun nge-share sesuatu yang tidak ada guna, kita lebih baik meng-share sesuatu yang positif kayak itu. Positif, entah, kan banyak nih konten edukatif kayak itu. Kalau kita tidak bisa membuat konten edukatif sendiri,
Mengapa kita tidak meng-share konten-konten yang sudah ada tapi yang positif seperti itu? Ya. Kan banyak tuh kayak kanal-kanal akun-akun yang memang edukatif seperti itu. Itu sih kalau dari Haris caranya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Fasya dan juga Haris yang sudah berbagi informasinya bersama kita hari ini. Untuk Fasya deh, next-nya apa nih kegiatan ataupun memang kedepannya akan ada rencana apa ataupun akan mengikuti apa? Boleh dibagikan bersama pemirsa yang ada di rumah. Terus sekarang kan mau menuju UN ya Kak, kan kelas 2, kelas 3. 2 masih setahun lagi lah Iya, Fasya, kan udah masih nanti banyak aja kegiatan-kegiatan yang mau dipersiapin Iya, untuk iya. kelas 3-nya. Saya juga punya bercita-cita yang jadi polisi, kan itu nggak mudah Kak ya. Jadi banyak latihan-latihan yang mesti Fasya jalani. Apa aja yang udah Fasya siapkan untuk bisa menjadi seorang polisi yang siap nanti ketika memang sudah waktunya dites? Untuk bisa jadi Paskibraka ini salah satu langkah awal Fasya untuk ke depannya. Oke. Bisa jadi fisik, kesehatan kan kalau Paskibraka tuh udah dites duluan. Benar. Memang kalau untuk anggota Paskibraka ada ini tersendiri kah, ada jalur tersendiri kah untuk menuju tes polisi atau memang sama saja kayak yang lainnya, cuman ada pembekalan terlebih dahulu aja? Fasya atau Haris? Kak Haris. Kalau menurut Haris ya, sebenarnya kalau Haris sendiri nggak terlalu minat ke arah situ kayak itu. Tapi menurut Haris semuanya tuh sama saja ya kayak itu. Cuman ada pembekalan khusus yang sudah dimiliki oleh adik-adik kayak itu. Oke, sudah Apalagi nyolong start duluan. iya, bahasanya. apalagi juga sudah banyak nih senior-senior yang sudah berkiprah di karir abdi negara. Dan itu memang kami fasilitasi selaku pengurus Purna Paskibraka Indonesia untuk sharing-sharing nih ke adik-adik kayak itu, mengadakan kegiatan sharing season bersama para alumni Paskibraka untuk memotivasi adik-adik untuk ke jenjang berikutnya seperti itu. Oke, Haris sendiri boleh dibagikan bersama kami kemungkinan yang terdekat akan ada rencana apa atau kegiatan apa yang bakal diikutin Haris? Oke, untuk saat ini karena saya juga mahasiswa akhir ya, kayak itu saat ini sedang menyusun penelitian, besar harapan tahun ini sudah lulus kayak itu dan juga bisa lanjut ke jenjang berkarir seperti itu. Oke. Kalau untuk cita-cita sendiri, Haris pengen keliling dunia kayak itu. Terlepas dari cita-cita ya, kalau pekerjaan Haris siap apa yang ada di depan nanti kayak itu. Untuk karir sih Kak itu. Oke, siap. Terakhir dari Fasya dan juga Haris, tapi dari Fasya terlebih dahulu satu kalimat saja tentang pemuda dan bangsa. Apa yang ada di pikiran Fasya pada saat ini? Motivasinya atau apa Kak? Boleh. Atau mau Haris dulu? Haris dulu, boleh. Apa tadi Kak? Pemuda dan bangsa. Satu kalimat saja. Apa tanggapan Haris tentang kepemudaan dan juga kebangsaan? Yang pasti pemuda harus bangga dengan nationality kita ya, kayak itu. Pemuda harus bangga dengan nationality, seperti itu. Oke. Fasya? Pemuda harus punya integritas yang kuat kayak untuk apa? Maksud tuh Mempunyai kepribadian yang bagus kuat juga untuk Fasya. meneruskan yang sudah yang kalau bisa kita tuh lebih baik lagi sebagai pemuda. Amin, amin. Kita Semoga generasi Fasya ya. muda. Oke, siap. Baik, terima kasih Haris dan juga terima kasih Fasya sudah berbagi bersama kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh adik-adik anggota Purna Paskibraka Kota Palembang tahun 2021 yang hadir pada hari ini. Membara 2021 membara. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang telah bergabung bersama kami dalam program Suara Sriwijaya yang pada hari ini membahas tema tentang kepemudaan dan juga kebangsaan. Semoga dari tayangan ini dapat menimbulkan inspirasi dan juga motivasi bagi anak-anak muda tentunya dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya Sona Rahman Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.